Ketika cinta ada di hati, saatnya kita untuk berkreasi. Salam kenal dan selamat datang di channel 10pm. Di video kali ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The Handmaiden. Film yang terinspirasi dari salah satu novel yang berjudul Fingersmith, yang berkisah tentang seorang pelayan yang mulai jatuh cinta kepada sang majikan. So guys, siapkan kopi, siapkan hati, ini dia ceritanya. Film berawal ketika seorang wanita cantik yang bernama Soe diajak untuk bekerja sama dengan seorang pria penipu yang bernama Count Fujiwara. Fujiwara akan berencana menjadikan Soe sebagai seorang pelayan yang bernama Tamako. Nantinya dia akan dipekerjakan untuk seorang wanita kaya yang bernama Hideko. Tamako nantinya akan bertugas mendekati serta meyakinkan Hideko agar mau menikah dengan sang pangeran Fujiwara. Sedangkan Fujiwara sendiri akan berperan sebagai seorang bangsawan Jepang dan akan berpura-pura jatuh hati kepada Hideko. Setelah berhasil menikahi wanita tersebut, Fujiwara akan membuangnya ke sebuah rumah sakit jiwa. Hingga akhirnya tibalah Tamako di rumah Hideko. Dan seperti biasa, Tamako pun mulai diberi arahan tentang apa saja yang harus dia kerjakan di rumah tersebut. Hingga bertemulah Tamako dengan sang majikan, seorang wanita cantik yang bernama Hideko. Setelah pertemuan tersebut, Tamako pun mulai menjalankan rencananya. Dengan berpura-pura menjadi gadis yang polos, Tamako berhasil memikat perhatian dari sang majikan. Melihat kepolosan sang pelayan, lambat laun membuat hati Hideko merasakan perasaan yang tak biasa. Hingga pada suatu hari, Fujiwara pun tiba di kediaman Hideko. Dengan wajah tampan layaknya Andika Kangen Band, si kampret penipu membuat seluruh penghuni rumah kepesona. Maksudnya terpesona. Selain Fujiwara berperan sebagai seorang bangsawan, ia juga akan berpura-pura sebagai guru melukis bagi Hideko. Di sisi lain, kedekatan Tamako dengan Hideko pun mulai terjalin. Hari demi hari, kebersamaannya mereka jalani tanpa disadari membuat mereka saling mengenal tentang latar belakang kehidupan mereka. Tamako yang ditinggal mati ibunya sedari kecil harus berjuang sendiri untuk bisa bertahan hidup dengan bekerja sebagai seorang pencopet. Sedangkan Hideko yang hanya sebatang kara harus terpaksa tinggal bersama dengan sang paman, seorang pria tua penggila buku-buku Doraemon. Selama tinggal bersama pamannya yang bernama Kozuki, hidup Hideko begitu sangat menyakitkan. Kozuki si tua bangka yang memiliki kelainan seks ini seringkali menyiksa Hideko. Parahnya lagi, sedari kecil Hideko selalu dipaksa oleh sang paman untuk membacakan koleksi-koleksi buku Doraemon miliknya. Kegilaan sang paman pun memuncak ketika sang paman ingin menikahi Hideko, agar nantinya harta warisan milik Hideko jatuh ke tangan dirinya. Mengetahui kehidupan Hideko seperti itu membuat hati Tamako tersentuh, hingga ia pun merasa tidak rela jika nantinya Hideko jatuh ke pelukan Fujiwara. Di sore hari yang indah, Tamako menemani sang majikan berjalan-jalan bersama Fujiwara. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Fujiwara meminta Tamako untuk kembali ke rumah. Melihat hal ini, Tamako merasa sedikit curiga. Dalam kegusaran hati tanpa bisa menolak, Tamako pun akhirnya pergi. Dengan kecepatan penuh, Tamako mulai berlari kencang secepat kilat. Tibanya di rumah, Tamako pun bergegas kembali menemui sang majikan. Seperti disambar petir di siang bolong, di bawah sebuah pohon rindang, Tamako terkejut melihat sang majikan sedang odading dengan Fujiwara. Diselimuti rasa cemburu, Tamako berteriak memanggil sang majikan. Mendengar hal itu, sontak sang majikan berdiri dari pangkuan Fujiwara. Dengan wajah penuh kesal, Tamako pun pergi meninggalkan mereka berdua. Hingga malam harinya, Tamako pun tak bisa tidur, memikirkan kejadian sore itu. Dalam kegelisahan hati, Tamako bingung tentang apa yang sedang ia rasakan. Tiba-tiba, lonceng berbunyi tanda sang majikan memanggil dirinya. Dengan rasa kesal yang masih menyelimuti hatinya, Tamako pun menemui sang majikan yang berada di dalam kamarnya. Di dalam kamar tersebut, Hideko bercerita kepada Tamako tentang Fujiwara yang akan melamarnya. Fujiwara juga berniat akan membawanya pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi, Hideko masih merasa bingung. Apakah akan menerima lamaran Fujiwara? Karena menurutnya selama dirinya dekat dengan Fujiwara, hatinya merasa takut dan tak pernah merasakan kenyamanan.
Mengetahui keraguan hati sang majikan, Tamako mencoba meyakinkan Hideko bahwa Fujiwara adalah pria yang pantas untuk dirinya. Namun, tiba-tiba Hideko berkata, apa yang akan dilakukan pria di saat malam pertama? Mendengar pertanyaan itu, layaknya tertimpa durian runtuh, Tamako pun tersenyum. Lantas ia pun mulai menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya pria akan memulai dengan cara mencium bibirmu. Perlahan-lahan Tamako mulai mendekatkan bibirnya ke bibir Hideko. Merasakan itu, sang majikan pun berucap, akankah selembut ini? Kata Tamako. Diselimuti rasa penasaran, Hideko menarik kepala sang pelayan untuk kembali menciuminya. Lagi, dan lagi. Mereka pun hanyut dalam kenikmatan surga dunia. Setelah kejadian malam itu, Tamako pun semakin jatuh hati kepada sang majikan. Hingga suatu ketika saat Fujiwara untuk kedua kalinya akan mencoba memangsa Hideko, Tamako pun berusaha untuk mencegahnya. Melihat kelakuan Tamako seperti itu membuat Fujiwara marah besar. Ia pun menemui Tamako untuk meluapkan amarahnya. Fujiwara meminta agar Tamako untuk tetap fokus pada rencananya. Akan tetapi, rasa cinta yang sudah terlanjur menyelimuti hati Tamako membuatnya semakin berani dan malah mengancam si penipu. Jika dia menyakiti sang majikan, ia akan membocorkan semua rencananya. Tanpa disadari Tamako, pertengkaran antara dirinya dengan Fujiwara dilihat oleh Hideko. Di saat Hideko mendengar pertengkaran mereka, Hideko melihat ketulusan hati dari Tamako, hingga membuat Hideko pun semakin yakin akan perasaannya selama ini. Mengetahui hal itu, sang penipu mencoba meyakinkan Hideko bahwa apa yang dikatakan Tamako hanyalah sebuah ucapan manis dari seorang penipu. Dasar kampret, bisa aja ngeles. Di suatu kesempatan, di saat Hideko sedang bersama Tamako, dalam kebimbangan serta untuk semakin meyakinkan dirinya, Hideko pun bertanya kepada Tamako, apakah Fujiwara pantas untuknya? Dengan rasa terpaksa, Tamako pun berkata, iya, dia laki-laki yang pantas untukmu. Mendengar jawaban itu, Hideko pun merasa kecewa, hingga ia menampar wajah Tamako sang pelayan. Dalam kemarahannya, lantas ia pun mengusir Tamako keluar dari kamarnya. Dengan rasa penyesalan, Tamako pun menangis dan mencoba meminta maaf kepada sang majikan. Tapi hal itu tak diperdulikan oleh Hideko. Dalam perasaan kecewa, Hideko pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Mengetahui hal itu, dengan sekuat tenaga, Tamako pun berusaha untuk mencegahnya. Dalam perjuangannya menghentikan tindakan konyol Hideko, Tamako pun berujar bahwa dia sangat menyayangi dan tak ingin ia pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, hati Hideko pun merasa sangat senang. Hingga ia pun bercerita bahwa sebenarnya Fujiwara dan dirinya sudah memiliki rencana akan memasukkan Tamako ke rumah sakit jiwa sebagai pengganti dirinya. Mendengar hal itu, seketika pun Tamako berteriak, dasar kampret! Hingga akhirnya mereka berdua menyusun sebuah rencana untuk mengagalkan rencana busuk dari Fujiwara, serta melepaskan Hideko dari kegilaan si tua bangka pamannya. Dalam rencana mereka, nantinya Hideko berpura-pura mau menikah dengan Fujiwara. Hingga tiba saatnya, paman Hideko pun pergi. Sesuai dengan rencana awal, akhirnya Hideko pergi meninggalkan rumah bersama Tamako untuk menemui Fujiwara yang sudah siap untuk menjemput mereka. Singkat cerita, Hideko dan Fujiwara akhirnya melangsungkan pernikahan mereka di sebuah penginapan terpencil di sebuah desa. Hingga warisan dari Hideko pun jatuh ke tangan Fujiwara. Setelah harta sudah berada di genggaman, Hideko dan Fujiwara akhirnya masukkan Tamako ke rumah sakit jiwa. Tanpa diketahui Fujiwara, ternyata yang terjadi hanyalah tipuan belaka dari Tamako bersama Hideko. Dalam hati yang berbunga-bunga, di warung pecel lele Cak Rifan, Fujiwara dan Hideko merayakan kemenangannya. Di saat Fujiwara kembali ke kamar hotel, tiba-tiba Hideko menemui dirinya. Hideko berkata, sebagai hadiah atas keberhasilan mereka, Hideko menawarkan diri untuk mengajak sang pemenang bersenang-senang dalam kenikmatan. Mendapatkan tawaran itu, sedikit jual mahal Fujiwara mencoba untuk menolak. Akan tetapi, saat tangan lembut Hideko mulai meraba tubuhnya, jiwa lelaki pun muncul dalam diri Fujiwara. Pakai singa kelaparan, ia pun mulai memangsa Hideko dengan membabi buta. Dalam kenikmatan semu tanpa disadari Fujiwara,
Setiap ciuman Hideko, ia memasukkan anggur yang telah tercampur dengan obat tidur ke dalam mulutnya. Saat sang penipu mulai terlelap, Hideko pun bergegas mengambil semua harta warisan di dalam kamar Fujiwara. Setelah Hideko berhasil mengambil semua harta warisan, ia pun pergi untuk menemui Tamako, sang pelayan cantik yang sudah berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Bersama harta dan cinta, akhirnya Tamako dan Hideko pun hidup bahagia. Di sisi lain, nasib naas pun menimpa Fujiwara, sang penipu kelas kakap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia pun harus mendapatkan siksaan dari si tua gila Kozuki, paman Hideko. Bak pepatah, apa yang akan kita tanam, itu yang akan kita tuai. Si tua bangka Kozuki pun bernasib sial. Tanpa disadari, dalam setiap asap rokok yang keluar dari mulut Fujiwara mengandung racun yang mematikan. Hingga dua begundal itu pun mati dalam kesengsaraan. Oke guys, itulah alur cerita dari film The Handmaiden. Semoga kalian semua suka. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Salam 10 malam.